yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mengikutmu Yesus, Juru Selamatku. Kau Tuhanku, akulah hamba-Mu. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Oh Bapa, ku bersyukur kepadamu. Kau berikan hidup baru padaku. Tanpa kasih-Mu kepada diriku, hidup ini jadi sia-sia. Ku sadar bukan karena usahaku,
Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu, hidupku kini menjadi pasti. Sembah, sujud dan pujian, oh Tuhan, hormat dan kemuliaan hanyalah untuk-Mu. Hidupku Bapa, ku persembahkan padamu, terima dan kuduskan bagiku. Ku sadar bukan karena usahaku, tapi karena anugerah semata. Kau korbankan Yesus mati di salib demi keselamatan jiwaku. Ku rasakan perubahan hidupku sejak Kau berikan hidup yang baru padaku. Jiwaku yang hamba dipuaskan kasih-Mu. Shalom. Ya, sebelum kita masuk di ibadah kita, saya mengajak kita untuk latihan lagu terlebih dahulu. Nomor 4. Ku berserah padamu. Ku berserah padamu, ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Ias doau diburiho alet. Ias doau diburi ho ale Tuhanku. Naing dohot paru membantu hatami. Pagalak marohaku, pagalak marohaku di sun managama. Tunimi masulu naboy magogoma. Pagalak marohaku, pagalak marohaku di sun managama.
Horas. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan pertemukan kita kembali. Kurang lebih 1 bulan kita tidak bersama-sama. Tapi hari ini Tuhan pertemukan kita kembali untuk belajar firman Tuhan, bahkan memuji memuliakan Tuhan kita. Dalam kesempatan ini pengurus KBD YBD menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudari yang terkasih. Bagi seluruh jemaat dan bagi jemaat yang baru bersekutu dalam ibadah ini, kami sampaikan selamat datang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu. Untuk berlangsungnya ibadah kita, kami mohon untuk ponsel dimatikan selama ibadah berlangsung. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim, kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Serafim, serufim, kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pujilah Dia wahai mentari, wahai bulan. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan. Sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Musik memuji Tuhan. Saya persilakan kita untuk mungkin saling bersalaman satu dengan yang lain. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi raja. Sekali lagi bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengajak kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengambil waktu teduh sejenak sambil kita mendengarkan musik lewat YouTube yang akan kita tayangkan di atas. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah.
hamba, kau biarkan dirimu dicaci maki, kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikanlah seluruh hidupku. Sang abdi Jahowa nasun timbule, balgani holongna ndang tarasemi, dilehon anak nana sasadai, manobusita jolma pardosai. Mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian kita, Sang abdi Jahowa. Sang abdi Jahowa nasun timbuli, balgani holong nandang tarasami, dilehon anak nandang sasadai, manobusita jolma pardosai. Puji ma dewata ale manisia, lasroham somba madebata, napoton Jahowa nasun timbuli, marhite akna Tuhan Yesus. Tiada terukur besar hikmatnya, mari kita bangkit berdiri. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami persembahkan kepada Allah kami, Bapa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus kami
dan menjadikan kami milik Tuhan melalui penebusan Kristus yang kami imani di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sebagai umat-Mu Engkau kumpulkan kami kembali pada ibadah KBD ini. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk seberapa banyak kami yang boleh berkumpul, baik yang ada di sini maupun yang ada di YouTube dan di Zoom. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ibadah kami ini, biarlah Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Kehadiran Roh Kudus yang kami dambakan, kiranya Tuhan curahkan di tempat ini, sehingga setiap kami mengalami pembaharuan dari Tuhan, karena Tuhan boleh bekerja secara leluasa di dalam kami. Berkati setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah ya Tuhan, setiap kami boleh memancarkan kehadiran Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Ku berserah padamu ya Tuhan, Tuhan kami. Engkaulah penebus kami. Kami sujud kepadamu. Mari kita memuji Tuhan. Ku berserah padamu ya Yesus Tuhanku. Ku berserah padamu ya Yesus Tuhanku. Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Ias doau diburi hoale Tuhanku. Ias doau diburi hoale Tuhanki. Nang dohot parulaku homar Tuhan kami. Pagalak marohaku, pagalak marohaku, disun managama. Toni mimasuru nabun mabugo. Pagalak marohaku, disun managaw. Pagalak marohaku, disun managama. Toni mimasuru nabun magagama. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria. Kita akan membaca dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Kita akan membaca bergantian, kita baca dari terjemahan Alkitab TB2 ya. Ya. Kita akan baca secara bergantian, nanti saya ayat ganjil, nanti Bapak Ibu ayat yang genap, hingga ayat yang ke-36 kita baca bersama-sama. Sekali lagi Roma pasal 11 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya
dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya bersama-sama? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan atau dinyanyikan oleh rekan-rekan saudara kita mahasiswa-mahasiswi dari STT Trinity Parapat dengan judul Kasih Tak Berkesudahan, ciptaan oleh Bapak Toman Manik, Master Seni.
Sungguh kasih Tuhan tak berkesudahan. Terima kasih ya kami sampaikan untuk STT Trinity buat kesaksian pujian yang sudah disampaikan atau dinyanyikan. Kiranya lagu ini boleh memberkati kita sekalian. Kuheran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tentram. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmatnya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Tulonggang dorohakon marinda si paluaau. Tulonggang dorohakinon marinda si paluaau. Ditobus jalan gihonau Tuhan sonangan sai totong. Man sai lambok do koni togu ujung tartutu ujung martingga di maholongna nasotan dodo dua kabar dosai. Musik memuji Tuhan. Kuheran oleh rahmatnya, hatiku beriman. Kuheran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya. Namun ku tahu, yang ku percaya, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hanya mengandalkan memang kepada anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sungguh sangat yang meyakinkan kami, memegang kami sampai kepada kesudahan zaman. Bahwa kami hidup adalah karena anugerah. Kami dimasukkan di dalam ke dalam barisan umat Tuhan dalam kerajaan Allah adalah karena anugerah. Dan kami sungguh bersyukur, lagu barusan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena kami dianugerahi hidup kekal, dianugerahi sabda Tuhan. Sebentar juga kami akan merenungkan sabda Tuhan, firman Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing dan membuat kami sungguh-sungguh menyadari anugerah itu dan berjalan di dalam anugerah Tuhan seumur hidup kami untuk melakukan segala hal yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai instrumen kerajaan Allah. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Juga untuk yang ada di Parapat dan di mana saja. Shalom semua. Saya menikmati puji-pujian ini dan
sudah berapa kali ditayangkan ini. Tadi tuh yang anak-anak yang nari-nari yang apa itu namanya? Kalau setiap kali kita pujian kan, tadi kita nyanyi nyanyikanlah nyanyian baru itu kan ada anak-anak yang ditarikan. Itu dari Pasca ketiga, benar kan Kak Sita? Pasca ketiga waktu itu di Istora. Dan saya ingat itu anak-anaknya Kak Ihud. Anak-anak Kak Ihud ya, anak-anak rohaninya dia gitu ya. Waktu itu kita masih berlatih. Saya masih lihat mereka berlatih dengan sangat sungguh-sungguh di HKBP Tebet. Dan Kak Ihud boleh sudah pulang ke surga ya. Kak Ihud udah pulang ke surga. Banyak orang udah pulang ke surga. Tapi kita perhatikan anugerah Allah memelihara kita dari hari ke hari untuk terus setia sampai kita pun tiba waktunya. Gitu ya. Itulah anugerah Allah. Nah, mari kita sama-sama melihat dari tadi katanya dari saya sudah membandingkan dengan terjemahan baru yang kedua juga. Tetapi saya selalu pakai Alkitab saya yang ini. Tetapi yang ditayangkan boleh ya. Mazmur 139 dari TB2 ya. Ya betul ya. Ditayangkan enggak? Enggak ya enggak apa-apa. Yang baca dari TB2 silahkan. Boleh. Atau ada yang boleh chat? Mari kita sama-sama tadi yang di sini. Ya betul. Supaya nanti tidak dibilang tidak apa namanya tidak update. Kita sama-sama baca Mazmur 139. Hari ini judulnya adalah kenali diri di hadapan Allah. Mazmur 139 ini secara jelas sekali membahas tentang itu gitu ya. Nanti kita tidak membahas keseluruhan ayatnya, hanya di 18 ayat yang pertama. Yang selanjutnya nanti kita lihat sekilas. Mari kita sama-sama membaca. Saya akan membacakan ayat yang pertama, lalu kemudian jemaat, semua Bapak Ibu, Amang Inang, saudara-saudaraku membaca ayat yang kedua dan seterusnya berganti-gantian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku maklumi. Dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atas. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Sesungguhnya Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kiranya Engkau membinasakan orang fasik ya Allah, menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku.
Iya, terima kasih. Boleh ditayangkan ya, Sahat apa Stanley? Slide selanjutnya. Ini Mazmur 139, ya. Sebelum saya masuk ke slide ini, nanti kita perhatikan bagian-bagiannya. Tentu Bapak Ibu masih segar ketika kita disentakkan oleh berita tentang baru-baru ini tentang perginya kepada Bapa seorang hamba Tuhan yang sangat setia dari gereja HKBP. Ya, benar ya. Amang Pendeta almarhum. Saya nggak suka pakai kata almarhum, bilang Amang Pendeta saja, BLT, Luman Tobing. Dan itu menyentakkan kita. Memang kalau kita udah bicara tentang kematian seperti ini, apalagi itu hal yang Amang itu sehat-sehat saja, lalu terjadilah hal yang kemudian terjadi, begitulah ya. Ketabrak kereta api dan seterusnya. Maka pasti kita akan, kenapa ya? Kenapa? Apa yang salah? Kenapa ini terjadi? Itu ya. Itu pertanyaan yang pasti akan datang. Bukankah hamba Tuhan ini adalah seorang hamba yang panutan dan seterusnya? Itu pikiran-pikiran yang akan terjadi di dalam yang saya harap nanti dalam penelaan kita ini akan terjawab, paling tidak terlihat gitu ya. Tetapi harus kita akui masalah kematian, mengapa ini akan bergaung terus-menerus di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika tersentuh kepada kita masing-masing. Gitu ya. Karena segala sesuatu bisa ditiru di dunia ini, Amang Inang, Bapak Ibu. Apa namanya sekarang? AI, Artificial Intelligence. Semua bisa ditiru. Apa Bang Johnson yang istilahnya sekarang GPT, benar? GPT ya benar GTP, apa itu? Nah itu ya, semua bisa ditiru kan. Tetapi nyawa tidak bisa ditiru. Semua bisa ditiru. Tetapi ketika orang berhadapan sendirinya kepada maut, tidak ada yang bisa ditiru. Di situ hanya bisa memohon. Gak ada yang bisa diandalkan lagi dalam keadaan itu, mau alat secanggih apapun. Nah, itu sebetulnya memasuki pemahaman yang sedang kita akan renungkan. Nanti di bagian tertentu akan ada hal ini. Iya, mari kita lihat sama-sama. Sekilas saya akan katakan tentang Mazmur 139. Ayat 1 dan 18 ini adalah kontemplasi pemazmur dengan Tuhannya. Ada yang mengatakan ini memang diperuntukkan bagi Daud. Gitu ya. Tetapi ada beberapa penafsir perjanjian lama mengatakan belum tentu Daud. Tetapi dinyanyikan, diangkat bagi Daud. Gitu ya. Ayat 1 sampai 18 ini doa kontemplasinya pemazmur dengan Tuhan. Sekaligus bagaimana kita melihat betapa megah dan agungnya, transenden gitu ya, melampaui segala sesuatu. Tetapi sangat personal. Gitu ya, sesuatu yang megah sekali. Misalnya di dalam Mazmur yang lain itu kan pujilah Tuhan hai jiwaku, alam semesta dan lain-lain. Ini sangat personal. Tetapi menampakkan kemegahan dalam kontemplasi perenungannya dengan Tuhannya. Nah nanti kita perhatikan ketika penyebutan di dalam Mazmur ini harus kita sama-sama tahu ini adalah menyangkut Tuhan huruf besar. Ya kalau di sini katakan kita harus perhatikan di sini. Nanti saya akan ada sekilas saya katakan. Ketika dia menyangkut berhubungan dengan Tuhan Yahweh yang terjemahannya adalah Adonai di dalam, karena mereka orang Yahudi sangat takut menyebut kata-kata itu Adonai. Ini berkaitan dengan relasi khusus antara Tuhan dengan umatnya. Atau kalau mau dikatakan ini bicara tentang umat perjanjian. Nanti ada hal yang misalnya Allah, nanti itu kan beda lagi. Ini Allah adalah menyangkut dengan seluruh ciptaan Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa dengan segala ciptaannya termasuk manusia. Tetapi ketika dia bicara tentang Tuhan, Yahweh, itu adalah antara Tuhan dengan umat perjanjian. Dan bersyukurlah kita ada di situ. Jadi ini Mazmur ini untuk kita.
ya, untuk kita. Itu ya, saya katakan. Ya, slide selanjutnya. Bait 1 sampai 6, ini dia pemazmur ini dia membagi 4 sebetulnya. Kemarin kami waktu di dalam persekutuan doa membahas ini. 4. Bait 1 dan 6 itu bicara tentang, dia menyinggung tentang sifat omniscience dari Allah. Allah yang maha tahu. Ini 1 sampai 6. Nanti waktu yang 7 sampai 12 itu bait, dia sebutnya stansa 7 sampai 12 yang kedua, itu sifat omnipresent dari Allah. Allah yang maha hadir. Waktu dia bicara bait yang ketiga 13 sampai 18 itu dia bicara tentang Allah yang mencipta, Allah yang membentuk. Nah, di setiap akhir kalau perhatikan ini sedikit lebih cermat aja ya. Di setiap akhir atau diselingi sebelum akhir bait ya, dia ditutupnya dengan kekaguman kepada Allah di dalam setiap stansa itu. Kekaguman kepada Allah tentang betapa ajaibnya Engkau ya Allah. Nah, nanti akan keluar seperti itu ketika dia memaparkan tentang siapa Allah itu. Nah, bagian kedua itu bagian pertama. Bagian kedua nanti ayat 19 sampai 22, tiba-tiba nanti kita akan tercengang bahwa dia masuk kepada sesuatu yang berbeda. Tentang manusia, disadarkanlah rupanya pemazmur ini ketika dia begitu asik berkontemplasi dengan Allah yang begitu agung. Dan dia adalah ciptaan yang begitu unik. Dia begitu memuja Allah di situ. Tetapi kemudian dia masuk kepada yang bagian kedua ini, dia tersadar bahwa dia ada di antara manusia yang berdosa termasuk dirinya. Dia tersadar bahwa kefasikan manusia ada di sekelilingnya termasuk dirinya. Maka nanti dia akan meminta penyelidikan Tuhan akan dirinya yang tadi begitu asik memaparkan Allah yang demikian. Tetapi kemudian dia disadarkan bahwa dia sebenarnya adalah manusia biasa. Karena itu dia perlu tuntunan Roh Tuhan untuk benar-benar di dalam kehidupannya lurus di dalam jalan Tuhan. Itu bagian pembukaan yang saya ini kan tentang bagan-bagan dari semua uraian ini. Masuk ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk kepada ayat 1 sampai 6. Mari saya akan membacakan ulang. Mazmur 139 tadi dia katakan, Tuhan Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau memagari dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kita perhatikan di sini bahwa saya mengutip dari NIV Study Bible bahwa Allah mengetahui secara sempurna di luar dan mengatasi dari pengetahuan kita akan diri kita. Jadi ya, Allah mengetahui kita secara sempurna. Lebih jauh lebih daripada pengetahuan kita tentang diri kita. Apalagi diri orang lain. Kadang-kadang kita suka menyelidiki orang lain. Memaparkan sifat-sifat orang lain. Tetapi Allah mengetahui kita perfect, sempurna tentang kita. Dia tahu hidup kita secara detail. Pikiran, alam sadar, alam bawah sadar, hati, bahkan emosi jiwa kita. Allah tahu. Nanti kita lihat karena dia membentuk. Dia tahu. Kita bahkan mungkin tidak tahu apa maksud hati kita di balik kata-kata kita indahki. Di dalam WhatsApp grup apalagi. Misalnya ada orang bilang selamat ulang tahun ya bla bla, dan itu seringkali keluar begitu aja, atau misalnya apalagi sakit. Sebagai bahasa silaturahmi gitu ya. Jadi kita bahkan mungkin sering tidak tahu apa maksud hati di balik kata-kata kita yang indah itu. Gak tahu kita. Tetapi Allah tahu. Kita gak ngerti kenapa emosi kita berubah-berubah. Mengapa kita gelisah? Mengapa kita depresi? Mengapa kita tiba-tiba lambungnya? Itu bahasa antara kita yang sudah tua-tua ini. Asam lambungnya kumat gitu. Karena stres.
Saya juga tadi saya ngomong sama Bang Junjungan, 2 hari ini saya agak mengalami gangguan dalam hal itu. Saya pikir, saya kenapa ya Tuhan? Begitu ya. Tuhan tahu. Mesti kita yang berubah-berubah. Pemazmur pun gak tahu. Makanya kan ada di Mazmur 34 kalau salah itu ya. Ayat 6. Mengapa engkau gelisah jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, kata si pemazmur yang udah begitu dekat dengan Tuhan ini. Mengapa engkau gelisah jiwaku? Dia tanya kepada jiwanya, seakan-akan jiwanya terpisah dari dirinya. Mengapa engkau gelisah? Kenapa kita gelisah? Tetapi Allah tahu. Nah, ini sering terjadi. Gitu ya. Jadi ketika kita merasa tidak aman, takut tiba-tiba menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu nanti bagaimana gitu ya. Kita udah khawatir, ada yang tiba-tiba sakit perut mau suruh presentasi, barangkali suruh presentasi udah sakit perut duluan gitu ya, bisa jadi begitu gitu ya. Aduh bagaimana ini? Dan itu menimbulkan stres, ketegangan yang tinggi. Tapi Allah tahu gitu. Mengapa kita suka judging kepada orang? Lalu menciptakan strata antara saya dengan suku lain. Suku dia stratanya lebih rendah dari saya sedikit lebih tinggi. Sedikit walaupun sama yang sana saya lebih rendah. Ada strata, ada kasta. Kalau orang mau bilang lebih ininya kasta. Kenapa? Kita cepat judging dan agak merasa insecure ketika berhadapan dengan orang yang wah ini kayaknya bapak ini gelagatnya ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Tuhan tahu. Dan saya sangat bersyukur ketika menyadari bahwa Tuhan tahu kenapa saya ini bisa begitu, kadang-kadang lemah, kadang-kadang begitu kuat, kadang-kadang tiba-tiba stres lalu mengalami ini. Kenapa? Saya tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa. Lalu saya tahu. Saya bersyukur sekali ketika pernah berjumpa dengan ayat ini. Dia katakan, ia tahu. Karena dia tahu saya debu. Itu ada di Mazmur 103. Ketika dia katakan sejauh kita ini debu. Tuhan tahu kita rapuh banget. Nah, ini dia. Tuhan tahu itu memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita tahu bahwa saya dalam keadaan seperti ini di tempat tidur dan resah, nggak bisa bangun entah karena penyakit apa atau bagaimana, tiba-tiba khawatir. Tidak tahu bagaimana anak saya di sana, dia sakit katanya, tapi saya nggak bisa datang sekarang juga. Bagaimana? Ingat, ia ada dengan anak saya. Ia ada di tempat pembaringanku. Dan dia tahu ketika aku gelisah karena dia tahu aku debu. Implikasinya kita menjadi sangat tenang, lebih tenang kalau nggak langsung sangat tenang pun. Tenang, lega dan juga lebih rendah hati. Ketika kita tahu kita lebih kepada Allah yang rendah hati. Kalau saya tulis di situ, orang yang semakin mengenal dirinya di hadapan Allah, orang tersebut lebih merunduk. Karena dia tahu dia sebenarnya debu, dia nggak. Kalau dia bisa lakukan ini, dia bisa seperti ini, dia bisa ini. Itu adalah anugerah. Karena dia debu. Sebenarnya itu. Orang yang seperti ini yang saya, kenapa saya suka kepada Mazmur ini adalah karena ketika orang menyadari dirinya di hadapan Allah, dia berkata, saya nggak ada apa-apa. Saya sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dan itu membuat orang bisa datang lebih terbuka kepada Tuhan dan menjadi lebih rendah hati. Itu yang pertama. Tetapi juga rasa aman. Karena dia ada di pembaringanku. Dia tahu aku duduk atau berdiri. Dia tahu kegelisahanku. Dan itu membuat saya ini menjadi kuat. Yang kedua. Dia maha hadir katanya. Nah ini dia. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ.
dan membuat kediaman di ujung laut. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ini yang kedua, Allah Maha Hadir. Nah, saya katakan di sini, baik ini menggambarkan seperti orang yang melarikan diri dari hadapan Allah, tapi tidak bisa. Roh Allah hadir senantiasa. Dia ada bersama umatnya. Ini bisa mendatangkan kelegaan, tapi juga bisa mendatangkan was-was dalam arti, aduh Tuhan tahu dong kalau saya mau berdosa. Atau apalah kalau saya mau lari gitu, Tuhan tahu. Kalau saya katakan Tuhan tahu kalau saya mau lari, kira-kira Bapak Ibu, teman-teman ingat sama siapa pengalaman di dalam Alkitab? Yunus. Yunus kira dia bisa lari kali ya ke Tarsis gitu ya. Dikira dia bisa lari gitu dari hadapan Tuhan. Apa dia nggak tahu alam Maha Pencipta? Tahu sih sebenarnya. Tapi dia melarikan diri sejauh-jauhnya gitu. Seakan-akan Tuhan nggak tahu. Kemana aku dapat lari? Menjauhi rohmu. Nah ini dia gitu ya. Nggak mungkin. Dia ada bersama umatnya. Dalam bukunya, di sini saya tulis dalam bukunya Bapak John Stott, Why I'm a Christian. Kalau membaca, Bapak Ibu bisa membaca ini. Buku-buku bagus tolong dibaca ya. Kak Sita salah satu yang suka baca. Dia menggambarkan, maaf, Allah seperti itu gitu. Saya sampai gak enak ngomongnya. Tapi dia menyebutkan itu. Allah seperti, ya itu gitu. Saya gak enak sampai ngomongnya itu ya. Anjing pemburu yang menyergap, gak boleh keluar gitu. Gak boleh. Dia berusaha untuk tetap hidup di dalam jalan yang maunya dia, mengatur hidupnya, tetapi nggak boleh. Sampai dia akhirnya menyerah. Sekali waktu dia menyerah kepada Tuhan dan dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan yang sampai sekarang kita lihat buku-bukunya luar biasa. Bagaimana John Stott dipakai oleh Tuhan. Itu dari sini. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Nggak bisa. Mungkin teman-teman mengalami hal seperti ini. Ketika capek, kecewa terhadap teman-teman di pelayanan kita. Ini satu persatu kadang-kadang kita hilang, gak tahu mungkin kecewa terhadap sesama kita, saya juga tidak tahu. Ketika mengalami capek melayani Tuhan, ternyata tidak senang-senang amat. Dan ketika capek lah, stop aja. Aku pergi aja melipir kemana gitu misalnya. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Ingat baik-baik, Tuhan gak akan diamkan. Kamu mau pergi kemana? Mau berhenti pelayanan? Kalau sungguh-sungguh umat Tuhan dikejar sama Tuhan, Tuhan akan tangkap. Saya ada satu cerita tentang hal ini, tentang dia keponakan saya. Ketika dia mulai keponakan dari sepupu. Ketika anak ini sebenarnya anak kecil yang mengidap leukemia. Dan ketika dia mengidap leukemia, yang tadinya dialah anak yang paling sungguh-sungguh dari yang tiga ini. Sangat rohani. Dan ketika dia menjalani terapi yang sedemikian sakit, kadang-kadang pada waktu itu kalau orang lagi diambil tulang sumsumnya itu kan nggak seperti sekarang jarumnya kecil gitu. Itu kan besar. Itu seperti sakitnya tidak tertahankan, mamanya sampai nggak bisa ngelihat gitu. Anak ini dengan tabah melewati masa itu. Dan sempat hilang leukemianya. Tapi 3 tahun kemudian muncul lagi. Lalu di hari-hari terakhir dokter sudah tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia di rumah saja karena tidak ada lagi terapi apapun. Dan dia jangan berdoa. Aku percaya Tuhan Yesus tolong. Terus-menerus. Dan setiap kali dia sangat semangat memimpin abang-abangnya untuk menyanyi rohani. Lalu ketika misalnya ada saudaranya datang, termasuk opungnya datang, dia berdoa malah. Aku yang pimpin doa ya opung, aku berdoa supaya opung diberikan umur panjang, bla bla bla. Sampai ketika anak ini Tuhan tidak menjawab sedemikian. Dan dia sampai kepada, Tuhan Yesus kata mama baik. Ternyata enggak, dia gak mau berdoa. Ketika mamanya ayo kita berdoa nak, gini-gini, gak mau berdoa. Tidak mau berdoa makan, tidak mau berdoa lagi. Dan mamanya itu menangis sejadi-jadinya, pergi ke dapur, nangis sejadi-jadinya. Tuhan bagaimana ini? Ini iman seorang anak kecil seperti ini, bagaimana ini? Dia nangis sejadi-jadinya terhadap hal itu. Lalu anak ini ada seminggu kira-kira tidak mau
berdoa. Sampai sekali waktu menjelang hari-hari, rupanya menjelang hari-harinya, mamanya mendengar dia berteriak. Anak ini mulai makin lemah, suaranya pun udah lemah. Tapi kali itu anak ini berteriak, "Mama!" dari kamar. Mamanya kaget, datang, mamanya lari ke kamar itu. Kok bisa suara sekeras itu? Sebenarnya karena dia udah lemah sekali suara. Lalu dia datang kepada anak itu, sedang melihat kepada sesuatu, bukan tidur. Anak itu terduduk, yang tadinya udah terkulai ya, terduduk dan bilang, "Mama, ada 2 jalan, saya harus jalan kemana?" Lalu mamanya bilang, "Ikuti Tuhan Yesus." Seketika mamanya dapat hikmat Roh Kudus. Jalan yang ada Tuhan Yesus, ikuti. Terus anak itu kemudian selesai dari entah meditasi atau apanya, lalu dia tidur. Waktu anak ini bangun besokannya, lalu dia bilang sama mamanya, "Mama, kita berdoa." Anak itu berdoa, tidak tahu siapa yang memulihkan imannya. Anak itu tidak bisa bercerita, dia hanya itu adalah sesuatu hal yang supranatural. Anak itu ajak mamanya berdoa, "Aku mau berdoa." 2 hari kemudian dia meninggal. Saya hanya teringat ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat siapa itu yang berbicara kepada anak ini, mengintervensi jiwanya untuk kembali kepada Allah. Saya percaya itulah yang disebut Roh Allah. Kemana aku dapat pergi menjauhi Rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Orang boleh kecewa, anak kecil kecewa, orang tua kecewa. Tetapi Roh Allah memegang rohnya. Roma 8 ayat 16 mengatakan, "Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita yang kecil ini, bahwa kita adalah anak Allah." Ya, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita yang kecil ini, bahwa kita adalah anak Allah. Roh itu memagari kita. Itu yang dikatakan si pemazmur tadi. Kita lanjutkan. Masuk kepada stansa ketiga, bait ketiga. Bait ketiga ayat 13 sampai 18. "Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum terbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk, sebelum ada 1 hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama engkau." Ketika kita masuk kepada bagian ini, bait ini, kita melihat bahwa Allah tidak hanya hadir, tidak hanya melihat, tetapi juga menciptakan, membentuk. Saya ngambil dari bahasa Inggrisnya, "brought forth my inmost being." Jadi kalau di sini dibilang terjemahannya buah pinggang, sebetulnya dia sebut inmost being, bagian dalam dari kehidupan kita, dari tubuh kita, bagian dalam dan batin dari hidup kita, inmost being. Jadi bahwa Allah menciptakan itu. Jadi berarti emosi dan jiwa kita, moral sensitivity kita, Allah ikut membentuk itu. Walaupun kita sudah terbentuk dari dalam kandungan. Nanti berbeda dengan kejadiannya Adam dan Hawa ya, memang dibentuk dari tangan. Tetapi ini kita dibentuk di sini, Allah membentuk kita di dalam janin ibu kita masing-masing. Nah ini dia ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa semua hal-hal yang tercatat di sini, baik itu tulang-tulang, baik itu inmost being kita, baik itu embrio yang akan menjadi kita, itu Allah membentuk itu semua. Jadi fisik
secara tubuh dan inmost being di dalam diri. Allah ikut membentuk kita. Allah membentuk itu. Katakan demikian ya. Jadi bukan hanya melihat, bukan hanya mengawasi dalam arti hadir, tetapi membentuk. Kalau demikian, bagaimana orang mengatakan, seperti pemazmur ini kan mengatakan, betapa ajaib, betapa luar biasanya, apa kalimat dia tadi? Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat. Oh itu kalimatnya ya, kata-katanya. Dahsyat dan ajaib. Kalau demikian, kenapa ada yang orang mengatakan saya tidak berharga? Atau ada yang salah dengan saya? Orang bisa mengatakan bahwa sebenarnya aku ini sebenarnya tercipta karena kebetulan atau bagaimana? Dan akhirnya ada orang yang mengakhiri hidup hanya gara-gara seperti ini. Ini terjadi. Tetapi bahwa firman Tuhan mengatakan kejadianmu dahsyat dan ajaib. Allah ikut membentuk kita. Segala sesuatu yang tadi saya katakan di awal, baik pikiran, hati, dan emosi jiwa, Tuhan ada di sana. Kalau demikian, kenapa berubah-ubah? Kenapa kadang stres? Nah, nanti kita lihat di dalam pembahasan selanjutnya, gitu ya. Tetapi kita mesti tahu bahwa Allah membentuk ini semua. Nah, bagian yang lain, bahwa itu sudah ada, ya, sudah tertulis dalam kitab Tuhan hari-hari setiap orang sebelum ada satupun. Saya teringat kepada kematian mendadak yang seperti tadi saya katakan. Bagaimana itu? Bahwa ada hal-hal yang seperti ini yang sudah dikatakan bahwa sudah ada dari sebelum embrio, kata dia ya, sebelum embrio, sebelum janin sampai kematian orang itu. Dia bilang apa? All the days ordained, the span of life sovereignly determined, ditetapkan di dalam kedaulatan Allah. Hari-hari rentang kehidupan dari lahir sampai hari kematian sudah ditetapkan di dalam kedaulatan Allah. Itulah dia. Setiap orang kiranya boleh mengatakan bahwa ada hal-hal yang kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Tetapi Allah telah menetapkan. Kita boleh menjaga kesehatan. Janganlah nanti kita bilang, kalau gitu kita saenak dewe gitu ya, sesuka-sukanya aja. Apa ada benefitnya kita olahraga? Ada benefitnya kita diet misalnya kan? Nah, orang bisa menghindari, orang akan mengatakan, bagaimana kalau demikian? Itulah ditetapkan. Ada. Tetapi semua usaha yang kita lakukan ini, menjaga diri baik-baik, bahwa kita nggak boleh stres, bahwa kita melakukan semua secara detail, kita melakukan pengecekan kesehatan secara baik, boleh semua dilakukan. Tetapi di dalam kedaulatan Allah, di dalam kontrol kedaulatan Allah. Semua usaha kita selaraskan karena memang ini adalah anugerah. Kehidupan kita sampai saat ini adalah anugerah. Dan kita selaraskan dengan anugerah Allah tadi. Bahwa kita melakukan usaha-usaha yang terbaik untuk menjaganya. Tetapi di bawah kontrol kedaulatan Allah. Hal seperti ini membuat saya dalam perenungan ini mengatakan, oh ya Tuhan. Bahwa titik bahkan sebelum kehidupan sampai kepada kematian ada di dalam tangan Allah. Tadi kita sudah singgung, kenapa ini bisa terjadi demikian? Apakah memang diizinkan Tuhan harus mengalami sakit penyakit, penyakit-penyakit yang sangat mematikan saat inilah. Baru-baru ini saya mengunjungi seseorang dan kemudian seminggu sesudah itu teman ini berangkat kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk semua tulisannya yang menyatakan bahwa aku hidupi semua kesakitanku ini di dalam anugerah Allah. Dan aku harus katakan dia memang mengendalikan saya dan dia baik. Kesakitan demi kesakitan dilewati. Karena saya pikir saya terakhir sekali datang udah gak tega ngelihatnya. Saya gak berani melihat. Tapi dia berusaha ngomong. Berusaha bicara. Bangun dari tempat tidur. Gak usah bangun. Saya gak usah bangun. Enggak Kak, saya mau bersaksi. Untuk anak-anak yang kebetulan ada teman-teman anaknya juga
hadir. Dia bilang, Om bisa seperti ini, memang mengalami sakit penyakit dan orang mengatakan bagaimana bisa. Tetapi Om masih ingatkan kalian dengan terbata-bata karena waktu itu dia udah sulit sekali ngomong. Gak usah saya ceritakan bagaimana, sulit sekali. Setiap ngomong keluar darah dari sini. Dia setiap kali saya bilang gak usah, gak apa-apa. Lalu dia katakan kepada anak itu, sekalipun orang mengatakan demikian, tetapi Om harus katakan, ada satu yang paling berharga yang saya pegang. Injil harta karun saya yang diberikan Allah. Injil harta karun Allah yang saya miliki. Dia katakan begitu. Dan dia katakan kepada teman-temannya, kalau saya nanti pergi, tolong setiap orang menyanyikan kebaikan Allah. Dia tuliskan. Lagu itu dinyanyikan ketika dia pergi. Orang ini menghayati bahwa segala hari-hari rentang kehidupan, lahir sampai hari kematian, ditetapkan di dalam kedaulatan Allah. Dan ketika kita bisa mengatakan itu, kita bilang, terima kasih Tuhan. Kalau sekarang saya hidup, saya harus jalani sungguh-sungguh di dalam anugerah Allah dan meresponi kebaikan dan anugerah Allah itu. Selanjutnya, iya. Nah, ini dia tadi yang kita singgung sedikit. Kontemplasi yang penuh kekaguman beralih ke bait selanjutnya tentang kenyataan kefasikan manusia. Itulah dia tadi yang ayat selanjutnya, ayat 19 dan seterusnya. Tentang bagaimana dia katakan, tiba-tiba dia berkatakan, jika aku kiranya engkau membinasakan orang fasik. Duh, kok kalimatnya tiba-tiba begini? Kiranya engkau membinasakan orang fasik, ya Allah, menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah, dan seterusnya. Dia sadar bahwa sesungguhnya inilah dia manusia yang fasik. Dia adalah bagian dari sini sebenarnya. Bahwa manusia-manusia di sekitarnya, lingkungannya dan dirinya adalah bagian ini. Si fasik ini. Tetapi kalau dia bisa menghayati di dalam kontemplasinya, dia masuk kepada perenungan transendental. Dia masuk kepada perenungan bahwa Allah itu sedemikian. Tetapi faktanya bahwa inilah dia, saya yang rapuh, saya yang debu, saya yang fasik, inilah saya yang terus-menerus jatuh bangun dalam dosa. Sehingga nanti dia akan akhiri dengan selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia akan akhiri dengan itu. Nah, kalau demikian kita masuk. Bagaimana menjelaskan ini semua? Di satu segi kita ini ciptaan yang maha dahsyat loh. Tetapi di bagian lain kita ini fasik bener loh. Mari kita lihat di sini. Ketika berbicara tentang penciptaan manusia, banyak perdebatan di sekitar kemahakuasaan Allah vs kebaikan Allah. Bila memang Allah menciptakan inmost being termasuk, mengapa tercipta orang-orang jahat? Mengapa tercipta orang seperti yang tertulis di sini, Hitler, Stalin, Pol Pot dan lain-lain penjahat kemanusiaan yang membunuh ratusan ribu bahkan jutaan orang? Banyak buku membahas ini, terutama yang menulis tentang penderitaan. Nah, ini salah satu. Banyak buku dan perdebatan yang banyak ketika pertanyaan ini orang bisa akhirnya menolak Allah dan mengatakan tidak punya Allah. Itulah yang terjadi. Siapa itu? Apalagi Sita pasti ingat fotografer yang dapat hadiah Pulitzer. Saya dulu ingat waktu itu Sita bilang, ini kak namanya sekarang Koster ya? Koster kah siapa itu namanya? Yang mendapat hadiah Pulitzer. Ketika dia mendapat hadiah, foto dia yang sangat menggugah seluruh dunia. Ketika dia memfoto seorang orang kecil yang sekarat, yang sangat kelaparan, sedang mau dimangsa oleh burung nasar. Itu foto mendapat hadiah tertinggi di seluruh dunia. Orang itu memfoto itu anak kecil yang kelaparan di daerah Afrika, Ethiopia atau mana, lalu kemudian mau dimangsa burung nasar, burung bangkai. Orang ini memfoto dan dia dapat hadiah, tetapi kemudian dia mati bunuh diri. Karena dia akhirnya tidak mengakui ada Allah. Kalau ada Allah, mengapa seperti ini? Mengapa ada manusia-manusia yang kejam seperti orang-orang yang kita sebut tadi? Kenapa seperti ini?
Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seringkali digaungkan oleh kemudian para ilmuwan, bahkan orang-orang Kristen berubah menjadi ateis. Nah, kita lihat selanjutnya. Ada buku yang diminta seksi acara untuk dimasukkan dalam pembahasan. Buku ini namanya Fakta Biologis dan Dosa. Ditulis oleh Stanford, seorang psikolog, ahli biomedis dan neuroscience. Dia seorang profesor. Nah, ini teman-teman si acara meminta saya membahas buku ini. Saya nggak akan bahas dalam karena saya juga bukan orang neuroscience, saya bukan orang psikolog. Jadi saya ini akan membahas secara ini aja ya, sekilas. Gitu. Tetapi yang paling menarik dia katakan ini. Stanford mengatakan, seorang ahli ini mengatakan, Anda dan saya bukan kecelakaan atau peristiwa biologis kebetulan. Bukan. Yesaya 43 ayat 7 dia kutip, kita diciptakan untuk maksud memuliakan Allah. 43 ayat 7 mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Tapi ada begitu ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kata Adonai. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Itu yang dia sebut. Dia kutip dari sini. Jadi Yesaya mengatakan, orang yang disebutkan dengan namaku, dia yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Berbahagialah kita yang ada di dalam nama Tuhan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita bukan diciptakan untuk asal-asalan. Kita diciptakan bukan kebetulan. Karena bapak dan mama saya selnya ketemu. Apa itu? Sel kromosom X dan Y ketemu. Lalu jadilah saya. Bukan. Tetapi diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ketika saya pernah merenungkan ayat ini, saya bilang, dulu saya minder loh Bang Junjungan. Saya orangnya cukup minder. Saya anak keberapa dari orang banyak, dan nggak terlalu mendapat perhatian begitu banyak. 8 bersaudara loh. Gitu. Dan saya waktu itu sempat, kok saya dilahirkan sebagai anak yang seperti ini, tinggal di sini, di perkebunan, nggak pernah juga ke Jakarta, nggak pernah. Di kebun aja gitu. Paling banter ke Parapat, gitu ya. Terus lihat-lihat orang di mana kemana. Gitu. Saya cuma di situ. Kalau ngeliat pesawat terbang jauh banget di situ. Itu kemana ya? Gitu. Di tengah-tengah hutan kelapa sawit gitu. Nah, kadang-kadang lagi baca, mami saya, ibu saya suka langganan itu majalah Amerika apa ya namanya itu dulu. Saya lupa lah itu waktu kematian Presiden Kennedy tahun 64-65 itu kan ini banget itu. Ada di rumah. Lalu saya bilang, kenapa aku nggak jadi waktu masuk saya kelas berapa SD lah itu, bukan waktu kemudian saya jadi ngefans banget sama keluarganya Kennedy ini, John F. Kennedy. Kenapa ya aku nggak jadi anaknya Kennedy? Kalau aku jadi anaknya Kennedy lain deh nasibnya gitu kan, gitu ya. Tapi waktu saya mendapatkan ayat ini bahwa kejadian bukan kebetulan tetapi untuk kemuliaan Allah, saya sangat memuji Tuhan untuk itu. Gitu. Oh, berarti Tuhan memiliki maksud yang mulia dari saya, dari kita semua. Nah, itu dia, gitu ya. Kita diciptakan untuk maksud dan muliakan Allah. Mari kita masuk kepada slide selanjutnya. Ini yang kita coba paparkan. Stanford mencoba menggambarkan tentang hal ini. Ini menarik sekali. Makanya saya menganjurkan, nanti bukunya ada di situ. Coba dibaca gitu ya. Suka baca deh gitu ya. Suka baca deh. Ada fakta biologis. Ada juga buku, saya bawa juga itu buku tentang semua orang nampaknya normal. Lucu tulis buku itu. Semua orang kelihatannya normal. Gitu. Judul buku itu. Bagus banget. Ya, suka baca buku ya. Ya. Nah, jadi ini dia menggambarkan tentang, kalau kita perhatikan, sebelum jatuh dalam dosa. Dia bilang kan, tapi dia hanya bisa menggambarkan karena apa? Dia nggak bisa mempelajari otak orang sebelum jatuh dalam dosa. Orang dia bukan Stanford membongkar si Adam kan? Jadi nggak mungkin dong. Dia bisa membongkarnya orang-orang yang sesudah karang kan jatuh dalam dosa. Tapi dia mengkira-kirakan gini. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia Firdaus katakan seperti ini. Ada roh yang berelasi dengan Allah ya. Dia sebut roh
kan tulisannya roh. Roh yang berelasi dengan Allah ada akal. Nah di sini kita melihat bahwa otak melalui sistem indera ada dalam kontak dengan lingkungan bumi. Nah kita perhatikan otak melalui sistem indera ada dalam kontak dengan lingkungan bumi. Melalui apa? Melalui panca indera, mata, melalui telinga, melalui kulit dan seterusnya. Dia mengadakan kontak dengan bumi ini. Akal membentuk pemikiran dan merencanakan tindakan. Nah ini dia ya. Tetapi akal ini diperintah oleh roh yang berelasi dengan Allah. Itu dalam manusia Firdaus. Nah roh ini bila berelasi dengan Allah akan transformasi kehidupan, akal dan perilaku hidup yang sesuai dengan gambaran Allah. Gambaran peta Allah siapa yang sempurna? Ya Kristus ya. Kita mau bilang Kristus. Gambaran peta Allah Kristus kalau kita mau katakan gitu akan mentransformasi akal ke dalam gambaran Kristus. Inilah yang sempurna dan berperilaku sesuai persis dengan kehendak Allah. Itulah manusia Firdaus. Nah, jadi kita lihat tadi mata, telinga, semuanya itu kan bergaul dengan bumi. Ya, dari situ semua informasi indrawi masuk itu ke dalam diri dia. Tapi di dalam roh yang berelasi dengan Allah, dengan semua kelakuan akan selaras dengan bagaimana dia diciptakan di awal, yaitu bagi jadi petanya itu seperti Kristus. Nah, tetapi kemudian terjadi ini dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ini dia ya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, tubuh dosa, kematian rohani terpisah dari Allah. Itu dia, rohnya mati. Kematian rohani terpisah dari Allah. Efesus pasal 2 dan 4 menggambarkan dengan sangat baik dalam hal ini. Mati dalam pelanggaran dosa, hidup mengikuti jalan dunia, mentaati penguasaan kerajaan angkasa, pikiran sia-sia, pengertian gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, hatinya degil, bodoh, perasaan tumpul, menyerahkan diri pada hawa nafsu dan keserakahan segala kecemaran. Itu yang dihasilkan oleh ini. Kenapa? Karena tubuh yang warisan dosa ini, tadi kan masuk dalam dosa. Tubuh warisan dosa ini dari generasi ke generasi atau yang disebut oleh Mazmur 51. Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Inilah faktanya. Tadi adalah idealnya dalam arti Mazmur 139 itu inilah sebenarnya tujuan kehidupan itu. Atau katakanlah kalau kita mau katakan kembali kepada citra Allah semula. Itulah dia yang ayat 1 sampai 18. Tetapi yang ada kefasikan itu yang di dalam ayat selanjutnya 19 sampai 24 itu ini dia. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 51, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tubuh warisan dosa dari generasi ke generasi makin lama makin jahat. Lihat ya, akal kedagingan berkanjang dalam dosa dipimpin oleh roh yang mati. Jadi satu, dia akal kedagingan ini dia berelasi dengan dunia melalui mengumpulkan informasi dari panca indera. Tubuhnya sudah warisan dosa. Nih, udah warisan dosa. Matanya, telinganya ada di dalam lingkungan yang berdosa. Double dong. Triple. Tubuh sendiri, pikiran sudah warisan dosa. Secara biologis kita udah warisi. Lalu mata melihat, telinga mendengar hal-hal yang bersangkut paut dengan kefasikan dunia ini. Orang bisa menyekolahkan anaknya menjadi S1, S2, S3. Tetapi ketika dia ada di dalam dunia yang makin lama makin fasik. Dengan segala macam apa yang disajikan di media sosial, di internet yang memukau matanya untuk melihat hal-hal yang berujung kepada kefasikan. Ini makin double dan triple fasik. Nah ini dia yang terjadi gitu ya. Tadi saya katakan bahwa semua bisa meniru. Bahkan kejahatan pun ditiru. Semua bisa ditiru. Plagiat terjadi dengan sangat gampang dong. Karena karya-karya terbaik semua bisa ditiru.
Bahkan sekarang katanya khotbah nggak usah capek-capek persiapan. Udah ada di itu tadi yang saya bilang tadi, GTV, ya itu udah ada, gitu ya. Jadi semua bisa ditiru. Jadi ketika anak-anak kita makin hari yang membesarkan anak-anak masa sekarang, makin hari makin bergaul ke dunia. Ingat baik-baik, kalau kita tidak didik dia benar-benar di dalam kuasa firman Allah yang dia lihat dan dia dengar tiap hari adalah kefasikan. Dari mana saja, ketika mamanya masih bisa ngawasin baik. Ketika tidak, dia udah berkancang di mana-mana. Dan itu ditawarkan sedemikian gitu ya. Jadi tubuh, pikiran udah warisan dosa. Ditambah dengan lingkungan yang diserap oleh panca indera, dimasukkan ke otak. Lalu apa? Akal budi akan mengaitkan reaksi jasmani dengan hawa nafsu serta keinginan yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada sama sekali dalam hal ini untuk kepentingan Allah. Nah, ini dia tubuh yang mati tadi. Akal budi mengaitkan semua reaksi yang dipancarkan oleh panca indera tadi menjadi reaksi jasmani dengan hawa nafsu serta keinginan kepentingan diri. Kalau dalam bahasa Jakartanya, boro-boro memikirkan orang lain. Boro-boro memikirkan instrumen kerajaan Allah. Seperti yang bulan lalu kita bahas misalnya. Kita harus seperti ini. Mungkin kita ya. Anak-anak kita bagaimana? Mungkin kita yang udah dididik begini. Anak-anak kita gimana? Gitu ya. Kita sedang sibuk memikirkan instrumen kerajaan Allah. Bagaimana nih? Bagaimana dengan generasi selanjutnya? Jadi secara mereka memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Ini dia. Itu kan yang ditawarkan ketika menonton TikTok lah, YouTube lah, apalah gitu tentang orang lain. Instagram orang lah yang sibuk dilihat-lihat gitu. Di bagaimana kehidupan si ini, si A, si B, si C, itu yang paling enak. Dan lama-lama waktu udah bisa lewat begitu saja ketika sibuk menelaah orang-orang lain yang menawarkan glamoritas. Kalau mau dibilang sesuatu hal-hal yang glamor di ujung sana. Bagaimana mau memikirkan pelayanan misi? Itu yang ditawarkan. Dan kita banyak sekali berlomba-lomba untuk hal ini. Berlomba-lomba untuk pemuasan kepentingan ini. Nah ini dia. Nah lalu kemudian di paling ini hal yang cukup menarik juga adalah dalam buku ini dia mengatakan ada juga, jadi tadi kita bilang faktor lingkungan, faktor genetis. Nah ini dia yang menarik. Kenapa bisa berbeda antara saya dengan Juniaman misalnya, atau antara saya ambil yang kalem deh, kebetulan Kak Ani kalem tuh. Atau misalnya ada Bang Rudi di sini, saya akan ngomong, saya berbeda. Kenapa ya orang ini bisa kalem? Nah ternyata ada warisan genetis juga gitu ya. Jadi dia tuh mengatakan begini, ada kimiawi saraf-saraf kita yang memang turunan dari orang tua kita. Sehingga itu bisa membuat kita cepat emosi. Karena apa? Kita keturunan orang tua kita loh ini gitu. Kita cepat marah nih jadinya. Tiba-tiba begitu reaktif terhadap sesuatu. Ada orang yang cukup kalem. Enggak bilang satu salah satu enggak ya, enggak, bukan, masing-masing itu bukan. Tapi ada yang begitu cepat, ada yang cepat panik, cepat takut. Gitu. Ini semua ada kimiawi saraf yang ada itu nanti bicara tentang, saya nggak mau menjelaskan kepada lebih jauh dari situ. Kak Ani nanti bisa protes saya, dia psikolog soalnya. Ada hormon-hormon tertentu yang ada di situ diwariskan dari orang tua kita. Yang kuat bagian ininya, yang ini enggak gitu. Sehingga ada orang yang sepertinya santai. Udah mau berangkat sebentar lagi jam 10 pesawat, kita santai berangkat dari rumah, enggak apa-apa gitu segala macam. Nah, santai dia. Gitu ya. Dia memang tenang orangnya. Dalam satu hal nanti bagus dia tenang gitu. Nih pantas diminta untuk jadi tim doa, tim konselor, tenang sekali. Menenangkan ya, gitu ya. Nah ini hal-hal yang ada. Jadi ini faktor genetik dari orang tua kita ini ada. Kenapa misalnya orang bisa terjadi tadi cepat stres, cepat marah atau
orang-orang yang cenderung cepat dan dia kasih ininya ya, kecanduan atau ketagihan terhadap sesuatu. Termasuk dia singgung misalnya ketagihan akan hal-hal yang dipaparkan di sana lah misalnya kan. Begitu melihat hal pornografi, cepat sekali dia bereaksi. Nggak semua. Anak SMP misalnya dia ini pas ngelihat gitu ada yang nggak terlalu demikian, ada orang yang begitu tertarik. Itu ada juga warisan-warisan dari genetisnya. Nah ini yang akhirnya kalau orang menyadari oh anaknya kayaknya agak cepat tanggap nih. Ngelihat yang begini, dia punya anak, ngelihat oh ini anaknya cepat tanggap terhadap anak ini. Orang tua akan bikin pagar-pagarnya lebih teliti. Itu anak saya ini punya kelemahannya di sini. Nah nanti kalau misalnya teman-teman yang ngerokok, cepet dia ngerokok. Kalau ngerokok terus narkoba, nah ketagihan ikut terus. Itu ada gitu. Jadi si Profesor Saraf ini menguraikan tentang hal itu gitu, bahwa hal-hal yang seperti ini membuat orang akan kelemahan-kelemahannya yang memang diwariskan dari orang tuanya. Dan ini bisa berakibat sedemikian. Ditambah dengan lingkungan yang menarik anak-anak kita atau menarik kita untuk jatuh kepada dosa. Inilah yang disebut namanya mencengkeram, benar-benar. Kedua hal ini. Jadi secara genetis kita udah punya warisan dari orang tua kita, dan kemudian lingkungan ini memperburuk keadaannya. Karena itu sangat baik melihat bapak mama kita. Kalau punya, saya syukurnya menyadari hal ini dulu waktu dapat kuliah psikologi sosial, dapat, oh bapak saya seperti ini. Oh mama saya temperamental, dalam arti mama saya cepat tersinggung. Dan saya berusaha untuk enggak mau ininya. Mami ini cepat sekali tersinggung, apa-apa nangis. Gitu. Saya mencoba mempelajari, saya enggak mau ikut seperti ini. Karena saya punya Tuhan sekarang. Dalam arti ketika kita bergaul dengan Tuhan, dengan firman Allah, kita bisa memilah mana yang mau telak-telan kita ambil. Oh mamaku begini, maka aku begini. Enggak. Tidak. Kita sebagai anak Tuhan enggak bisa begitu. Bapakku begini, maka aku temperamental ya, keras juga. Enggak. Orang yang bisa mempelajari dirinya di hadapan Allah akan bisa menarik sesuatu kebaikan dari situ. Oh orang tua saya kekuatannya di sini. Oh ini baik, saya pupuk. Kekuatan orang tua saya yang ini sini, dari ibu saya ini. Oh ini baik, saya pupuk. Kita bisa lakukan itu. Bersyukur kita masih mengenali orang tua kita masing-masing. Gitu ya. Nah ini dia gitu. Tetapi memang harus diakui bahwa dunia kita demikian buruk. Warisan dari orang tua, sifat dosa dan lingkungan adalah buruk. Maka semua ini hanya menegaskan bahwa kita manusia memang sudah tercemar. Istilah teologianya Calvin, total depravity, rusak total. Itu teologianya Calvin, rusak. Maka Paulus berteriak di dalam Roma pasal yang ke-5 ya, 6 kalau nggak salah, atau 7, benar. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu tadi yang dinyanyikan oleh Tiroy. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, aku manusia celaka. Saya tuliskan di situ kan, itu perenungan Bang Sagala terhadap hal itu. Kadang-kadang segala hal dicurahkannya di dalam lagu gitu. Kelemahan demi kelemahan. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu raungan, jeritan Rasul Paulus ribuan tahun. Dijawabnya, syukur kepada Allah. Yesus Kristus Tuhan kita. Nah kita masuk kepada slide terakhir. Syukur kepada Allah. Yesus Kristus Tuhan kita. Ini satu-satunya. Sayangnya banyak orang menolaknya. Ini satu-satunya. Ketika akal sebagai sumber utama, nanti itu di Efesus pasal 4 jelas dia, dibaharui dalam
karya Kristus, roh Allah membaharui si akal tadi. Maka roh menjadi hidup. Nih ya, roh menjadi hidup. Efesus pasal 2 ayat 5-6 kata, ketika beriman kepada Kristus dan karyanya, roh yang mati dipakukan ke salib, hidup dalam persatuan rohani dengan Allah. Maka Roh Kudus mulai ambil alih atas dorongan impuls saya. Perilaku saya mulai dirobahkan. Dengan kuasa pimpinan Roh Kudus kita bisa diubahkan. Itulah dia gitu. Ketika saya lemah begini, saya betul itu jeritannya. Tetapi ketika kita menyatukan diri di dalam karya Kristus, maka Roh Kudus menghidupkan kita. Roh Kudus menghidupkan kita. Dan dia yang tadi dikatakan bersaksi bersama roh kita. Terjadilah perubahan perilaku. Hal-hal mulai terjadi seleksi di dalam panca indera kita. Ketika kita ngelihat bahwa itu nggak baik, saya seperti Yusuf. Kalau saya nggak tahan, saya lari. Kalau saya tahan, saya lihat dengan kacamata frame Tuhan. Tapi belum tentu saya tahan, misalnya katakan lebih bagus lari. Ketika saya mendengar sesuatu hal-hal yang sifatnya hoax atau toksik, istilah anak muda sekarang. Apa yang bisa saya lakukan? Kadang-kadang mungkin bisa terikut, tetapi ketika Roh Allah mengendalikan saya nggak ikut. Atau saya bisa bahkan menyatakan sesuatu yang benar. Itulah karya Kristus. Karena hanya dengan karya Kristus, dengan bantuan Roh Kudus, kita bisa melakukan hal seperti ini. Buah-buah roh. Dan sesudah buah roh kita lakukan, maka step selanjutnya dari situ, baru kita bisa melakukan hal yang bulan lalu udah kita bahas. Marilah kita menjadi instrumen kerajaan Allah. Melakukan hal-hal yang baik di dalam diri kita bagi masyarakat dan bagi kerajaan Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita mengalami kasih Kristus yang mengubahkan di dalam hidup kita, Roh Tuhan akan memimpin kita melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Maka diakhirilah dari pemazmur ini, selidiki aku Allah, kenali hatiku, ujilah aku, kenali pikiran-pikiranku katanya. Lihatlah apaku jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bersama dengan Roh Tuhan kita dituntun di jalan kekekalan, melakukan hal-hal yang terbaik selama kita diberi anugerah kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami diingatkan bahwa Tuhan kami yang telah mati menebus kami dari kehidupan yang rusak binasa, sia-sia, telah memberikan kepada kami kehidupan baru yang diisi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan kekal yang berjalan menuju kekekalan bersama-sama dengan Kristus yang menuntun kami dan Roh Kudus yang mendiami kami. Bersama-sama dengan Roh Kudus kami melakukan hal-hal yang baik, kemenangan demi kemenangan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk selalu terbuka di hadapan Allah tiap-tiap hari, diselidiki oleh Tuhan. Sehingga kami tiap hari dibaharui, makin hari makin maju, menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Karena itulah tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada MC.
sama-sama dengan kita, menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita menyambut, menikmati firman Tuhan dengan lagu pujian, Siapakah Diri Hamba. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti, kasih-Mu begitu ajaib tak terselami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku. Buanglah segala kesombonganku. Ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Dari surga kau turun ke dunia. Dari surga kau turun ke dunia. Kau ambil rupa seorang hamba. Kau biarkan diri-Mu dicaci maki. Kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Kasih-Mu ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku. Sucikanlah seluruh hidup. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti. Kasih-Mu ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku. Sucikanlah seluruh hidupku. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Kiranya firman ini jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Informasi untuk kita semua, persembahan akan dijalankan 2 kali. Yang pertama persembahan untuk operasional KBD YBD, dan yang kedua untuk persembahan misi KBD. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sai usehon damemi. Ya, persembahan. Kita akan menyanyikan lagu ini sambil persembahan dijalankan. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sai usehon damemi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tu au gogomi. Di
Portibion lain mau Tuhan aboran dilas niroha tuna marsaki tuna ngoli gabe pangabuli pasu hamion Tuhan sayum sehon namemi saya pehon tangan mi Tuhan lehon dua gogomi di Portibion lain mau Tuhan monang maralohon dosa di ban gogomi lalu musuhi simbolis pangagoi. Hanya musik saja. Tuhan datanglah dan memberi berkat, damai dan kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku melakukan kehendak-Mu. Tuntun umat-Mu taat perintah-Mu, menghayati kasih-Mu. Pasu-pasu hamion Tuhan, pasu-pasu hamion Tuhan, sayun sehon namemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogomi. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sekaligus doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Sintua Junjungan Sipautar. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Rasanya mendengar lagu yang terakhir tadi ingat bagaimana kita sangat bersemangat ketika kita mengadakan KKR di Istora. Apalagi tadi ada preview, ada manortor, anak-anak, ya pesta rohani. Itu mengingatkan dan menggelorakan kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat sore, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami dari pengurus mengucapkan selamat datang bagi yang pertama sekali beribadah di tempat ini. Tapi saya lihat ini sayanya ada anak-anak yang baru pertama kali ya. Belum ada yang dewasa ini. Mudah-mudahan bulan depan, bulan 11. Hari ini tema ibadah kita, kenali diri di hadapan Allah. Dan yang menyampaikan firman Tuhan, kakak kita yang terkasih, Ibu Junike Sagala Borusiahan. Terima kasih untuk pelayanannya kakak. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, bulan depan kita akan mengadakan ibadah KBD lagi di tempat ini tanggal 5 November pukul 16 WIB. Bagi Bapak Ibu boleh datang ke tempat ini, bahkan juga boleh yang tidak bisa datang boleh memantaunya melalui live streaming video YouTube ataupun Zoom. Saya juga mau menyambut saudara-saudara saya yang ikut beribadah melalui Zoom. Selamat sore. Demikian juga saudara kami yang menonton tayangan ini melalui YouTube. Bahkan juga kepada saudara-saudara kami yang ada di
STT Trinity yang di Parapat. Selamat sore buat kita semuanya. Bapak Ibu, kita juga mau mengucapkan terima kasih kalau hari ini kita bisa beribadah bersama yang dilayani oleh kakak kita tadi Dr. Anda Junike Sagala Borsiahan. Demikian juga kepada MC Pendeta Juniaman Gulo STH ya. Belum MTH. Hampir katanya. Kepada pemain musik kita Bang Tiroy Siotang. Kemudian juga pemain gondang Bang Simon Pasaribu, terima kasih. Demikian juga Lae Bonggut Sidaputar, pemain suling yang luar biasa, Marliuk Nakiku BG, suara ini Sulimi, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat singer kita hari ini, ada Gracelia Yohana Sipahutar, kemudian juga ada Amanda Sipahutar. Terima kasih juga untuk paduan suara dari STT Trinity dan juga gubahan lagu dari Bapak Toman Manik yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih untuk semua persembahan pujiannya. Dan hari ini warta lisan dan doa syafaat ada pemain pengganti, saya junjungan Sipahutar, sejagianya Bapak Rudi, tapi Pak Rudi masih dalam perjalanan. Demikian juga abang kita Bang Ferry masih dalam perjalanan bersama dengan kakak kita. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bersama-sama kembali. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Sudah bertahun-tahun kami beribadah dan kami menikmati firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan melalui tema yang begitu luar biasa. Bagaimana kami harus mengenal diri kami di hadapan Allah yang maha besar, maha pencipta, maha hadir. Oh Tuhan, ketika kami melihat itu dan mengenali diri kami di hadapan Allah, sering sekali kami ragu, kenapa kami harus tertekan, kenapa kami harus merasa khawatir kalau Allah yang begitu sejak dari kami belum ada, Engkau sudah menentukan kami, dikandung oleh kandungan ibu kami masing-masing. Oh Tuhan, biarlah di dalam pengenalan kami kepadamu, kami boleh semakin mengerti bagaimana tangan Tuhan terus merajut kami, baik di kehidupan kemarin, hari ini, dan akan datang. Sehingga jiwa kami tidak perlu takut lagi Bapa. Dan kami mau terus maju bersama dengan Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Karena kami tahu keselamatan yang Tuhan berikan punya rencana kekal melalui hidup kami. Sehingga berita Injil, berita keselamatan itu tidak berhenti pada diri kami, tapi kami juga mau menyatakan itu melalui hidup kami sehingga semakin banyak orang juga mengetahui ada Allah yang sudah bekerja memberikan keselamatan dan mereka juga boleh menjadi bahagian dari keselamatan yang sudah Tuhan rencanakan. Terima kasih untuk saudara kami yang sudah melayani pada hari ini. Kami berdoa buat kakak kami tercinta, kakak Junike Sagala Borsiahan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan hari ini. Tuhan berkati keluarganya, berkati hidupnya, berkati seluruh keturunannya, bahkan Tuhan berkati seluruh rencana-rencana dia Bapa, yang seturut dengan kehendak Allah yang saat ini dia sedang menekuni pelayanan
di STT Trinity Tuhan. Biarlah dia boleh jadi pembawa tongkat estafet kepemimpinan Tuhan. Sehingga STT ini boleh semakin maju Tuhan. Ketika hamba-Mu ini terus memberikan hati dan pikirannya. Sehingga melalui pelayanannya banyak tercipta hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai Alkitab, dan mencintai umat. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami yang juga sudah melayani hari ini. Ada pendeta Junia Manggule yang boleh hadir sebagai pemimpin pujian. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati kehidupannya dan juga orang-orang yang dilayaninya. Yang berdoa buat saudara kami yang sudah melayani melalui talenta-talenta musik. Saudara kami Tiro Sihotang, berkati keluarganya Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati pekerjaan dan pelayanan dan masa depannya Bapak. Demikian juga saudara kami Simon Pasaribu yang bermain gondang begitu membuat kami berdendang dan bergoyang sambil memuji Tuhan. Biarlah talenta itu juga boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan dan mengajak orang terus memuliakan Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayanan saudara kami Bonggut Sidabutar yang begitu setia melayani di komunitas Bonapasoki diaspora ini. Berdoa dan mengucap syukur untuk anak-anak kami Graciela Yohana Sipauter dan Amanda Sipauter yang hari ini diberi kesempatan untuk melayani dalam ibadah ini. Tuhan berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati masa depannya. Tuhan kami juga bersyukur untuk kesaksian pujian dari saudara kami, mahasiswa STT Trinity Parapat. Terima kasih untuk kesaksian ini yang boleh kembali mengingatkan kami kasih yang penuh panjang sabar. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat yang hadir hari ini, baik yang hadir di tempat ini, di LPMI di gedung ini. Kami terus mau berdoa Tuhan, kiranya terus Tuhan menambahkan jiwa-jiwa dan Tuhan terus menolong kami agar kami juga ketika mendengar firman Tuhan boleh semakin menikmati relasi yang lebih baik kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang mengikuti live streaming, baik itu secara Zoom maupun YouTube. Tuhan berkati mereka. Mereka yang lemah, berikan kekuatan. Mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang ragu, Tuhan berikan jawaban. Mereka yang masih ragu Bapa, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, biarlah mereka boleh bangkit dan meninggalkan keraguan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk seluruh kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani. Bahkan untuk tempat ibadah kami di LPM ini, kami sudah menggunakannya bertahun-tahun. Tuhan berkati pimpinan dan pengelola LPM ini, agar tempat ini bisa digunakan untuk menjadi berkat dan memperluas pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pengurus Yayasan Bina Dunia, komunitas Bonapasoki diaspora, dan juga saudara kami yang melayani di STT Trinity. Kami bersyukur Tuhan ada Yayasan Bina Dunia yang bisa bekerja sama dengan KBD yang saat ini bersama-sama ingin membangun STT Trinity agar kami juga bisa saling mendukung demi terwujudnya visi yang sudah Tuhan sampaikan melalui Bapak Pendeta Mangapul Sagala, agar tercipta hamba-hamba Tuhan yang mencintai Tuhan dan terus punya api penginjilan, baik itu di Samosir, di daerah Tapanuli, Sumatera, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk STT Trinity Parapat. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan pelayanan di sana. Tuhan, kami bersyukur untuk para donatur yang terus mendukung kami. Tuhan berkati mereka Bapa, karena tanpa mereka Tuhan, kami akan kesulitan sekali untuk melanjutkan ini. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan melalui mereka
telah bekerja sehingga kami boleh saling bersinergi untuk melanjutkan pelayanan ini. Kami berdoa untuk pelayanan di kampus Tuhan, baik itu aktivitas kuliah dan mengajar. Tuhan, sungguh kami mau serahkan seluruh para staf dan dosen yang akan mengajar mahasiswa. Tuhan berkati seluruh ruang-ruang belajar, bahkan juga untuk persiapan penerimaan mahasiswa baru. Kami bersyukur untuk sejumlah mahasiswa yang sudah boleh didapatkan. Biarlah mereka boleh setia, dididik, dan boleh menjadi hamba Tuhan yang militan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga buat pengurus komunitas Punapasogi Diaspora Tuhan dalam persiapan kami untuk perayaan Natal pada bulan Desember yang akan datang. Dan tolong agar kami punya semangat merayakan Natal tahun ini Tuhan, di mana menjadi sebuah momentum yang besar kami menyambut kelahiran Sang Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Biarlah kami memberikan persembahan Natal yang terbaik di hadapan Tuhan, dan kami mau mengajak banyak jiwa untuk merayakan kehadiran Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rumah misi yang saat ini sedang dikerjakan oleh STT Trinity. Kiranya melalui rumah-rumah misi ini Tuhan, makin banyak jemaat yang dijangkau, baik itu sejak usia dini maupun remaja, dewasa, mereka boleh mengenal rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus suki masa-masa tahun politik. Dalam waktu dekat akan ada pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di bulan Oktober nih. Yang berdoa Tuhan, berikan kedamaian bagi seluruh pasangan-pasangan yang akan ikut kontestasi. Berikan kedamaian bagi seluruh pendukung agar kami boleh menikmati sebuah pesta demokrasi yang damai dan bersyukur atas hasilnya Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa Indonesia. Bagi mereka yang ingin membuat keonaran Tuhan, bungkamkan mereka Bapa. Karena itu bukan datangnya dari Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang datang dari jahat, Tuhan singkirkan dari muka bumi Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah kami menangani kasus korupsi di Indonesia. Kami sebagai bangsa Tuhan sangat malu, masih banyak sekali terjadi korupsi di sini. Oleh karena Tuhan, beri hikmat bagi para penegak hukum agar mereka bisa menegakkan hukum seadil-adilnya Tuhan. Sehingga kami juga bisa melihat di tengah-tengah bangsa ini semakin berdiri manusia-manusia pejabat yang berintegritas, mau melakukan pelayanannya sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh pimpinan negara kami. Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh pemerintahan kami Bapak, baik itu di tingkat yang paling rendah RT RW, kepala desa, sampai kepada presiden kami Bapak. Ketika mereka mengeksekusikan kebijakan-kebijakan bagi kebaikan di negara kami, Tuhan tolong mereka agar mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga mereka memberikan kebenaran dan keadilan bagi seluruh bangsa kami. Tuhan, itulah permohonan kami, dan kami bersyukur kalau hari ini kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh persembahan kami, dan juga Tuhan tolong para pengurus untuk menggunakannya dengan baik. Inilah permohonan kami padamu Bapa. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong,
dan tuntunlah di jalan yang kekal. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri lagu pujian kita. Ikut Dikau saja Tuhan. Kita akan nyanyikan dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Ikut Dikau di sengsara. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama. Aku ingin ikut Dikau. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Musik memuji Tuhan. Ikut dan menyangkal diri. Ikut dan menyangkal diri. Aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu bersama. Aku ingin ikut Dikau. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Aku ingin ikut Dikau. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti komitmen kami di dalam lagu ini, kami berdoa supaya kami boleh mengikuti, mengiring Engkau seumur hidup kami. Di dalam kelemahan kami, Engkau yang mengerti keberadaan kami yang debu ini, Engkau akan menuntun kami. Berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dan penyertaan oleh Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara saat teduh sejenak. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Horas.